Yang berikutnya larangan mencela makanan. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jadi adab kita kepada makanan, dilarang mencela makanan. Misalnya kita tidak suka terong, jangan bilang oh terong lagi. Tapi kalau mau silahkan makan, kalau tidak mau tidak usah makan, tidak usah mencela makanan. Inistahahu akalahu, kalau beliau suka beliau makan. Wa in karihahu, kalau tidak suka tarakahu, beliau meninggalkannya. Muttafaq alaih. Jadi ini Rasul itu pantang mencela makanan. Maka kita juga sebagai kepala keluarga, sebagai suami, istrinya masak apapun jangan dicela. Kalau dicela gimana? Ya, kalau kata anak muda sekarang, sakitnya tuh di sini. Jadi sudah dimasakkan repot-repot sama istri begitu kan, tahu-tahu suaminya bilang, "Mak menopowi, raina." Oh masya Allah, sakit banget itu. Ya, maka kalau suka silahkan dikonsumsi, kalau tidak perlu dicela. Berikan apresiasi dan penghargaan kepada istri kita. Terima kasih, matur nuwun sudah dimasakkan. Wah, itu seneng banget. Jadi itu seneng banget. Maka diberikan apresiasi, berikan pujian terhadap masakannya. Nah, contoh, Nabi memuji masakan istrinya. Nabi memuji persediaan lauk istrinya. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada istrinya. Maka kemudian apa kata istrinya? Ma'indana illa khol, kami tidak punya apa-apa kecuali hanya cuka. Maka fata'a bihi faja'ala yakul wa yakul. Maka kemudian didatangkanlah cuka tersebut, kemudian beliau makan dan beliau bersabda. Apa kata beliau? Nikmal udumul khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Tidak cuma sekali loh bilangnya, beliau ulang lagi, nikmal udumul khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini apa? Ini adalah bentuk pujian dari seorang suami kepada istrinya yang menyajikan lauk. Maka sebagai seorang suami yang baik begitu, pulang kerja tidak ada apa-apa, adanya tempe garit. Maka jangan bilang, tempe garit meneh. Wah, itu menyakitkan tuh. Apalagi itu persediaan uangnya ya tinggal itu. Cukupnya hanya untuk beli tempe garit, tiba-tiba kita bilang tempe garit meneh. Kira-kira gimana istrinya? Kecewa. Maka sebagai suami yang baik, sebaik-baik nikmat, sebaik-baik lauk tempe garit. Kalau perlu diulang lagi, sebaik-baik lauk tempe garit. Wah, senang untuk istrinya. Besok dimasakkan tempe garit lagi. Jadi selain menyenangkan keluarga, ini untuk harmoni keluarga, dan juga ini tip untuk ngirit. Tahu ngirit? Hemat. Dipuji gitu kan, besok istrinya tidak masak yang mahal-mahal, tinggal beli tempe dimasak. Baik, jadi ini hikmah dari apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mencela makanan dan bahkan beliau memuji nikmal udumul khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini bukan berarti sunnah menyediakan cuka di rumah kita, bukan. Ini konteksnya adalah bahwa Rasul menghargai istrinya, menghargai keluarganya yang sudah menyediakan lauk meskipun hanya sekedar cuka. Karena cuka bukan sesuatu yang istimewa, tapi beliau memujinya. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Maka kita belajar menjadi suami yang baik seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disediakan makanan meskipun hanya sekedar cuka, beliau tidak mencela, bahkan beliau memujinya.